Selamat datang kepada rekan-rekan semua dalam video presentasi kelompok 1. Saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 1. Kami terdiri dari Alfitra Ramadan, Alia Dwi Sandra, Azura Keila Zuana, Deanita Liana, Valia Aisyah Salam, Nindi Anindya, Risa Pramudita, dan Sylvia Butar-Butar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azura Keila Zuana dengan NIM 2001143. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan sebagian dari judul kami yang berjudul Patofisiologi Sistem Pencernaan. Presentasi ini saya awali dengan bertanya terlebih dahulu kepada rekan-rekan. Apakah rekan-rekan semua sudah tahu daripada sistem pencernaan itu apa? Saya harap rekan-rekan sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan. Karena sistem pencernaan itu sudah sering kita dengar dan bahkan sudah pernah kita bahas di materi-materi yang telah lalu. Namun jika ada yang belum paham atau masih lupa-lupa ingat tentang apa itu sistem pencernaan, mari kita bahas bersama apa itu sistem pencernaan serta gangguannya ataupun penyakit pada sistem pencernaan. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian dari sistem pencernaan. Dari namanya kita sudah bisa menebak bahwasanya sistem pencernaan ini akan berkaitan dengan sistem yang mencerna makanan. Jadi akan berkaitan dengan kita mencerna makanan dimulai dari apa dan diakhiri melalui apa, dan apa yang akan menjadi hasil daripada sistem pencernaan ini. Jadi sistem pencernaan itu adalah sistem menerima makanan, mencernanya untuk dijadikan energi dan nutrisi. Jadi, sistem pencernaan ini kita mencerna makanan itu supaya kita bisa mendapatkan energi dan nutrisi dari apa yang kita cerna. Namun, tidak semua dari apa yang kita cerna itu bisa dijadikan nutrisi ataupun energi, karena tidak semua yang kita cerna itu dibutuhkan oleh tubuh. Maka, secara umum dari sistem pencernaan ini bisa digambarkan sebagai struktur yang memanjang dan berkelok-kelok, di mana makanan itu dimasukkan. Jadi di sini awal mula kita mencerna makanan, di mana makanan itu dimasukkan melalui mulut, serta kita mengeluarkan sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi, apa yang kita cerna itu tidak semuanya diperlukan oleh tubuh. Ada zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, dan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ini akan kita keluarkan melalui feses dan berupa anus. Pada sistem pencernaan ini juga ada istilahnya penyakit pencernaan. Penyakit pencernaan itu adalah konsekuensi dari kelainan di dalam ataupun di luar usus, dengan tingkat keparahan dan dari gejala-gejala ringan, dan morbiditas jangka panjang sampai gejala yang sulit diobati, ataupun terjadi perburukan yang dapat terjadi pada satu organ tunggal atau ke beberapa lokasi lainnya. Selain itu juga ada pengertian dari gangguan pencernaan. Jadi gangguan pencernaan ini merupakan manifestasi dari perubahan fisiologis saluran pencernaan. Kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan itu adalah terganggunya pencernaan dan penyerapan, perubahan sekresi, gangguan transit saluran pencernaan yang biasanya disebabkan oleh obstruktif atau disregulasi imun, terganggunya aliran darah pada saluran pencernaan. Jadi, pada gangguan pencernaan itu terjadi karena penyerapan atau pencernaannya itu terganggu. Terus ada perubahan sekresi, serta gangguan transit saluran pencernaan yang biasanya disebabkan oleh obstruksi, disregulasi imun, serta aliran darah pada saluran pencernaan itu terganggu. Selain itu juga ada gangguan lain yang dapat terjadi karena degenerasi neoplastik, kelainan genetik, dan juga bisa diakibatkan oleh gangguan tanpa abnormalitas organik yang jelas juga merupakan penyebab, dan irritable bowel syndrome atau IBS, dan dispepsia fungsional, nyeri dada non kardiak, dan fungsional heartburn.
Jadi juga ada gangguan lain yang menyebabkan gangguan pencernaan. Saya ulangi, gangguan lain itu seperti degenerasi neoplastik, kelainan genetik, dan juga bisa diakibatkan oleh gangguan tanpa abnormalitas organik yang jelas merupakan penyebab dari irritable bowel syndrome atau IBS, dispepsia fungsional, nyeri dada non-kardiak, dan fungsional heartburn. Gangguan pencernaan ini diketahui secara umum pada pasien dengan gagal ginjal kronik. Uremia dan dialisis telah terbukti meningkatkan lesi pada saluran pencernaan. Lesi inilah yang menyebabkan berbagai gangguan pencernaan. Jadi, penyebab utama dari gangguan pencernaan itu adalah lesi. Materi selanjutnya adalah tentang patofisiologi sistem pencernaan. Terdapat 6 patofisiologi sistem pencernaan. Yang pertama itu ada dispepsia, yang kedua adalah GEA, dan yang ketiga adalah konstipasi, dan yang keempat adalah vertical disease, dan yang kelima ada GERD, dan yang keenam ada diare. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi sistem pencernaan dari dispepsia. Dispepsia adalah sebuah turunan kata bahasa Yunani yang artinya indigestion atau kesulitan dalam mencerna. Semua gejala gastrointestinal yang berhubungan dengan masukan makanan disebut dispepsia. Semua gejala gastrointestinal yang berhubungan dengan memasukkan makanan disebut dengan dispepsia. Contohnya seperti mual, heartburn, nyeri epigastrium, rasa tidak nyaman, dan distensi. Dispepsia dapat muncul meskipun tidak ada pembahan struktural pada saluran cerna, yang biasanya dikenal sebagai fungsional, dan gejalanya dapat berasal dari psikologis ataupun akibat intoleransi terhadap makanan tertentu. Di sisi lain, dispepsia dapat merupakan gejala dari gangguan organik pada saluran cerna dan dapat juga disebabkan oleh gangguan di sekitar dari saluran cerna, misalnya pankreas, kandung empedu, dan sebagainya. Selanjutnya adalah etiologi dari dispepsia. Faktor risiko dispepsia yang akan saya uraikan berikut ini adalah merokok, alkohol, dan NSAID atau NSAID, infeksi Helicobacter pylori, pola makan, sosial ekonomi, dan fisiologis. Dispepsia dapat disebabkan oleh berbagai penyakit, baik yang bersifat organik maupun yang bersifat fungsional. Berikut ada jenis-jenis dispepsia. Ada dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Dispepsia organik adalah dispepsia yang telah diketahui adanya kelainan organik sebagai penyebabnya, misalnya adanya tukak di lambung, usus 12 jari, radang pankreas, radang empedu, dan lain sebagainya. Yang dapat digolongkan sebagai dispepsia organik adalah seperti dispepsia ulcer, dispepsia non-ulcer, reflux gastroesophageal, dan lain-lain. Sedangkan selanjutnya ada dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional atau dispepsia non-organik merupakan dispepsia yang tidak ada kelainan organik, tetapi merupakan kelainan fungsi dari saluran pencernaan atau saluran makanan. Penderita dengan dispepsia fungsional biasanya sensitif terhadap produksi asam lambung, yaitu terhadap kenaikan asam lambung. Selanjutnya adalah tentang gejala klinik dispepsia. Sindroma dispepsia didiagnosa dengan gejala rasa penuh yang mengganggu, cepat kenyang, rasa tidak enak atau nyeri epigastrium,
dan rasa terbakar pada epigastrium. Saya Risa Pramudita, NIM 21170. Sebagai penyaji ketiga akan melanjutkan penjelasan dari pemateri 2. Jadi selanjutnya itu ada klasifikasi konstipasi. Jadi klasifikasi konstipasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu konstipasi akibat kelainan struktural. Yang kedua itu konstipasi fungsional. Jadi konstipasi akibat kelainan struktural ini terjadi melalui proses obstruksi aliran tinja, dan konstipasi fungsional itu berhubungan dengan gangguan motilitas kolon atau norektal. Selanjutnya itu adapun etiologi dari konstipasi itu, yang pertama ada pola hidup, obat-obatan, kelainan struktural kolon, penyakit sistemik, penyakit neurologi, dan selanjutnya itu patofisiologi dari konstipasi. Jadi penyebab tersering konstipasi pada anak adalah menahan defekasi akibat pengalaman nyeri pada defekasi sebelumnya. Biasanya disertai visura ani. Orang tua sering memberitahu adanya riwayat darah dalam tinja, popo atau toilet. Yang kedua itu kurangnya asupan serat atau dietary fiber. Sebagai kerangka tinja atau bisa disebut dengan stol bulking, kurang minum dan meningkatnya kehilangan cairan merupakan faktor penyebab konstipasi. Yang ketiga itu berkurangnya aktivitas fisik pada individu yang sebelumnya aktif juga merupakan predisposisi konstipasi. Misalnya pada keadaan sakit, pasca bedah, kecelakaan, atau gaya hidup yang bermalas-malasan. Selanjutnya itu ada penata laksanaan konstipasi. Jadi sebagian tergantung pada pandangan pasien mengenai masalahnya. Itu pertama ada diet dan hidrasi. Pada pasien dengan gejala yang mengganggu, langkah pertama adalah mengoptimalkan asupan serat dan cairan. Obat-obatan penghancar itu golongan osmotik yang tidak diserap, sehingga cukup aman digunakan. Misalnya pada penderita gagal ginjal, antara lain itu sorbitol, laktulose, dan gliserin. Yang ketiga itu merangsang peristaltik sehingga meningkatkan motilitas usus besar. Selanjutnya itu yang keempat, peptis ulcer diasis. Jadi ulcus pepticum atau ulcus pepticumum merupakan keadaan di mana kontinuitas mukosa lambung terputus dan meluas sampai di bawah epitel. Kerusakan mukosa yang tidak meluas sampai ke bawah epitel itu disebut erosi. Menurut definisi, ulcus pepticum dapat ditemukan pada setiap bagian saluran cerna yang terkena getah asam lambung, yaitu esofagus, lambung, duodenum, jejunum, dan setelah tindakan gastroenterostomi. Selanjutnya itu ada etiologi ulcus peptinum. Penyebabnya itu dari ulserasi peptikum adalah ketidakseimbangan antara sel resi cairan lambung dan derajat perlindungan yang diberikan saluran mukosa gastroduodenal dan netralisasi asam lambung oleh cairan duodenum. Beberapa teori yang menerangkan terjadinya tukak peptik yaitu peningkatan sekresi asam, golongan darah, susunan saraf pusat, inflamasi bakteri, inflamasi non-bakterial, obat-obatan, herediter, faktor daya tahan jaringan. Selanjutnya itu ada pengertian ulcus pepticum. Jadi ulcus pepticum itu terjadi pada mukosa gastroduodenal karena jaringan ini tidak dapat menahan kerjanya asam lambung pencernaan.
Erosi yang terjadi berkaitan dengan peningkatan konsentrasi dan kerja asam pektin atau berkenan dengan penurunan pertahanan normal dari mukosa. Jadi gejalanya itu nyeri, pirosis atau nyeri ulu hati, muntah, konstipasi dan pendarahan. Penata laksanaannya itu intervensi bedah, penurunan stres dan istirahat, penghentian merokok, modifikasi diet dan obat-obatan. Yang kelima itu GERD atau gastroesophageal reflux disease. Jadi definisi dari GERD itu merupakan konsensus nasional penata laksanaan penyakit reflux gastroesophageal di Indonesia tahun 2013 adalah suatu gangguan berupa isi lambung mengalami reflux berulang ke dalam esofagus menyebabkan gejala dan atau komplikasi yang mengganggu. GERD adalah suatu keadaan patologis akibat reflux kandungan lambung ke dalam esofagus dengan berbagai gejala akibat keterlibatan esofagus, faring, laring, dan saluran napas. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baiklah, saya Ala Dusandra, NIM 2001139 akan melanjutkan penjelasan mengenai patofisiologi dispepsia. Yang pertama, sekresi asam lambung. Kasus dengan dispepsia fungsional umumnya terdapat peningkatan sekresi asam lambung. Diduga adanya peningkatan sensitivitas mukosa lambung terhadap asam yang menimbulkan rasa tidak enak di perut. Yang kedua, Helicobacter pylori. Peran infeksi Helicobacter pylori pada dispepsia fungsional belum sepenuhnya dimengerti dan diterima. Dari berbagai laporan infeksi HP pada dispepsia fungsional sekitar 50% dan tidak berbeda bermakna dengan angka kejadian infeksi HP pada kelompok orang sehat. Yang ketiga, dismotilitas gastrointestinal. Berbagai studi melaporkan bahwa pada dispepsia fungsional terjadi perlambatan pengosongan lambung dan adanya hipomotilitas antrum sampai 50% kasus. Yang keempat, ambang rangsang persepsi. Dinding usus mempunyai berbagai reseptor, termasuk reseptor kimiawi, reseptor mekanik, dan nociceptor. Berdasarkan studi, kasus dispepsia ini mempunyai hipersensitivitas visceral terhadap distensi balon digaster dan duodenum. Yang kelima, disfungsi autonom. Disfungsi persarafan vagal diduga berperan dalam hipersensitivitas gastrointestinal pada kasus dispepsia fungsional. Yang keenam, diet dan faktor lingkungan. Intoleransi makanan dilaporkan lebih sering terjadi pada kasus dispepsia fungsional dibandingkan kasus kontrol. Yang ketujuh, psikologis. Stres akut dapat mempengaruhi fungsi gastrointestinal dan mencetuskan kekeluhan pada orang sehat. Kemudian pengobatan dispepsia. Di sini ada tabel yang isinya golongan farmakologi, contoh obat, dan efek. Salah satu contohnya itu obat eradikasi Helicobacter pylori. Contoh obatnya aminopinelin, makrolid, dan PPI. Efeknya itu eradikasi Helicobacter pylori, perbaikan dismotilitas secara tidak langsung, dan sekrotolitik. Selanjutnya, GEA. Gastroenteritis adalah suatu keadaan di mana terdapat inflamasi pada bagian mukosa dari saluran gastrointestinal ditandai dengan diare dan muntah. Gastroenteritis akut adalah diare dengan onset mendadak dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari disertai dengan muntah dan berlangsung kurang dari 14 hari. Kemudian etiologi GEA. Gastroenteritis akut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Ada beberapa agen yang bisa menyebabkan terjadinya gastroenteritis akut, yaitu agen infeksi dan non-infeksi. Yang pertama, faktor infeksi. Itu terdapat virus dan infeksi bakteri.
Kemudian faktor non-infeksi, yaitu malabsorpsi atau maldigesti, imunodefisiensi, dan terapi obat. Selanjutnya manifestasi klinik GEA. Manifestasi klinik dari gastroenteritis akut biasanya bervariasi. Dari salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh orang dewasa, mual 93%, muntah 81%, atau diare 89%, dan nyeri abdomen 76%. Umumnya merupakan gejala yang paling sering dilaporkan oleh kebanyakan pasien. Selain itu, terdapat tanda-tanda dehidrasi sedang sampai berat, seperti membran mukosa yang kering, penurunan turgor kulit, atau perubahan status mental. Terdapat pada kurang 10% pada hasil pemeriksaan. Gejala pernafasan yang mencakup radang tenggorokan, batuk, dan rhinorea dilaporkan sekitar 10%. Patofisiologis GEA. Pada umumnya, gastroenteritis akut 90% disebabkan oleh agen infeksi yang berperan dalam terjadinya gastroenteritis akut. Terutama adalah faktor agen dan faktor host. Faktor agen yaitu daya penetrasi yang dapat merusak sel mukosa, kemampuan memproduksi toksin yang mempengaruhi sekresi cairan usus halus, serta daya lekat kuman. Faktor host adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap organisme yang dapat menimbulkan diare akut, terdiri dari faktor-faktor dan daya tangkis atau lingkungan internal saluran cerna. Patogenesis diare karena infeksi bakteri atau parasit terdiri atas diare karena bakteri non-invasi dan diare karena bakteri atau parasit invasif. Kemudian penatalaksanaan GEA. Penatalaksanaan diare akut karena infeksi pada orang dewasa terdiri atas rehidrasi sebagai prioritas utama pengobatan, memberikan terapi simptomatik, dan memberikan terapi definitif. Yang pertama, terapi rehidrasi. Langkah pertama dalam menterapi diare adalah dengan rehidrasi, di mana lebih disarankan dengan rehidrasi oral. Yang kedua, terapi simptomatik. Pemberian terapi simptomatik haruslah berhati-hati dan setelah benar-benar dipertimbangkan karena lebih banyak kerugian daripada keuntungannya. Yang ketiga, terapi antibiotik. Pemberian antibiotik secara empiris jarang diindikasikan pada diare akut atau infeksi, kurang 40%. Kasus diare sembuh kurang dari 3 hari tanpa pemberian antibiotik. Yang ketiga, konstipasi. Kata constipation atau konstipasi berasal dari bahasa Latin constiper yang mempunyai arti bergerombolan bersama, yaitu suatu istilah yang berarti menyusun ke dalam menjadi bentuk padat. Menurut World Gastroenterology Organization, konstipasi merupakan gejala dan bukanlah penyakit. Konstipasi memiliki gejala yang berbeda-beda pada setiap pasiennya. Beberapa pasien menganggap konstipasi adalah defekasi keras 52%, tinja seperti pil atau butir obat 44%, ketidakmampuan defekasi saat diinginkan 34%, atau defekasi yang jarang 33%. Perkenalkan, saya Nindi Anindya, NIM 2001961, akan melanjutkan penjelasan definisi GERD. Definisi GERD yaitu menurut Konsensus Nasional Penatalaksanaan Penyakit Reflux Gastroesophageal di Indonesia tahun 2013 adalah suatu gangguan berupa isi lambung mengalami reflux berulang ke dalam esofagus, menyebabkan gejala atau komplikasi yang mengganggu. GERD adalah suatu keadaan patologis akibat reflux kandungan lambung ke dalam esofagus dengan berbagai gejala akibat keterlibatan esofagus, faring, laring, dan saluran napas. Etiologi GERD. Penyakit gastroesophageal reflux bersifat multifaktorial. Hal ini dapat terjadi karena perubahan yang sifatnya sementara ataupun permanen pada barrier di antara esofagus dan lambung. Selain itu juga dapat disebabkan karena sphincter esofagus bagian bawah yang inkompeten relaksasi dari sphincter esofagus bagian bawah yang bersifat sementara. Selain itu juga terganggunya ekspulsi dari reflux lambung dari esofagus atau hernia hiatus. Selanjutnya ialah patofisiologi GERD. GERD terjadi akibat adanya ketidakseimbangan
keseimbangan antara faktor ofensif dan defensif dari sistem pertahanan esofagus dan bahan reflux zat lambung. Yang termasuk defensif sistem pertahanan esofagus adalah LES, mekanisme bersihan esofagus, dan epitel esofagus. LES merupakan struktur anatomi berbentuk sudut yang memisahkan esofagus dengan lambung. Terganggunya fungsi LES pada GERD disebabkan oleh turunnya tekanan LES akibat penggunaan obat-obatan, makanan, faktor hormonal, atau kelainan struktural. Mekanisme bersihan esofagus merupakan kemampuan esofagus membersihkan dirinya dari bahan reflux zat lambung, termasuk faktor gravitasi, gaya peristaltik esofagus, bersihan saliva, dan bikarbonat dalam saliva. Pada GERD, mekanisme bersihan esofagus terganggu sehingga bahan reflux zat lambung akan kontak ke dalam esofagus. Makin lama kontak antara bahan reflux zat lambung dan esofagus, maka resiko esofagitis akan makin tinggi. Selain itu, reflux malam hari pun akan meningkatkan resiko esofagitis lebih besar. Hal ini karena tidak adanya gaya gravitasi saat berbaring. Mekanisme ketahanan epitel esofagus terdiri dari membran sel intercellular junction yang membatasi difusi ion H+ ke dalam jaringan esofagus. Aliran darah esofagus yang menyuplai nutrien oksigen dan bikarbonat serta mengeluarkan ion H+ dan CO2. Sel esofagus mempunyai kemampuan mentransfer ion H+ dan Cl- intraseluler dengan Na+ dan bikarbonat atau bikarbonat ekstraseluler. Sedangkan yang termasuk faktor ofensif adalah peningkatan asam lambung, dilatasi lambung atau obstruksi gastrik outlet, distensi lambung, dan penggosongan lambung yang terlambat. Tekanan intragastrik dan intraabdomen yang meningkat. Beberapa keadaan yang mempengaruhi tekanan intraabdomen antara lain seperti hamil, obesitas, dan pakaian yang terlalu ketat. Gejalanya yaitu seperti kembung, mual, cepat kenyang, bersendawa, hipersaliva, disfagia, hingga odinofagia. Distalgia umumnya akibat struktur atau keganasan Barrett esophagus. Sedangkan edinofagia atau rasa sakit saat menelan umumnya ulserasi berat atau pada kasus infeksi. Nyeri dada non-kardiak, batuk kroniak, asma, dan laringitis merupakan gejala ekstraesofageal penderita GERD. Penata laksanaan GERD di Pusat Pelayanan Kesehatan Primer. Diagnosis GERD ditegakkan berdasarkan tanda dan gejala klinis berupa regurgitasi dan heartburn, serta pemeriksaan tambahan berupa uji terapi PPL. Terapi awal adalah terapi inisial dengan PPI dosis tunggal selama 8 minggu. Apabila tidak membaik, pengobatan dilanjutkan dengan PPI dosis ganda selama 4-8 minggu. Untuk penderita dengan gejala sisa atau kambuh diberikan PPL dosis tunggal selama 5-14 hari. Selain PPL, obat lain yang adalah antagonis reseptor H2, antasida, dan prokinetik atau antagonis dopamin dan antagonis reseptor serotonin. Diare adalah buang air besar defekasi dengan feses berbentuk cair atau setengah cair. Kandungan air ginjal yang lebih banyak dari biasanya lebih dari 3 kali sehari. Diare dibagi dalam diare akut dan diare kronis. Selanjutnya ialah etiologi diare. Diare akut karena infeksi disebabkan oleh masuknya mikroorganisme atau toksin melalui mulut. Kuman tersebut dapat melalui air, makanan atau minuman yang terkontaminasi kotoran manusia atau hewan. Kontaminasi tersebut dapat melalui jari atau tangan penderita yang telah terkontaminasi.
Penyebab diare juga dapat bermacam-macam, tidak selalu karena infeksi, dapat juga dikarenakan faktor malabsorpsi seperti malabsorpsi karbohidrat, disakarida atau intoleransi laktosa, maltosa, dan sukrosa, monosakarida seperti intoleransi glukosa, fruktosa, dan galaktosa, karena faktor makanan basi, beracun, alergi karena makanan, dan diare faktor psikologis, rasa takut dan cemas. Selanjutnya ialah patofisiologi diare. Diare dapat disebabkan oleh satu atau lebih patofisiologi sebagai berikut. Pertama, osmolaritas intraluminal yang tinggi, disebut juga diare osmotik. Sekresi cairan dan elektrolit tinggi, disebut diare sekretorik. Malabsorpsi asam empedu, malabsorpsi lemak defek sistem penukaran anion atau transport elektrolit aktif di enterosit, di motilitas dan waktu transit usus abnormal, gangguan permeabilitas usus, inflamasi dinding usus, disebut juga diare inflamatorik. Infeksi dinding usus disebut juga diare infeksi. Gejala diare yaitu gambaran klinis diare akut yang disebabkan infeksi dapat disertai dengan muntah, demam, nematosesia, berak-berak, nyeri perut sampai kram karena kehilangan cairan, maka penderita merasa haus, berat badan berkurang, mata cekung, lidah atau mulut kering, tulang pipi menonjol, turgor berkurang, suara serak. Akibat asidosis metabolik akan menyebabkan frekuensi pernapasan cepat. Gangguan kardiovaskular berupa nadian cepat, tekanan darah menurun, pucat, akral dingin, kadang-kadang sianosis, aritmia jantung karena gangguan elektrolit, anura sampai gagal ginjal akut. Penata laksanaan diare yaitu disebut juga dengan lintas 5 langkah tuntaskan diare, yaitu yang pertama berikan oralid, berikan obat zinc, pemberian ASI atau makanan, pemberian antibiotika hanya atas indikasi pemberian nasihat ibu atau pengasuh yang berhubungan erat dengan balita, harus diberi nasihat tentang cara memberikan cairan dan obat di rumah, kapan harus membawa kembali balita ke petugas kesehatan bila diare lebih sering, muntah berulang, sangat haus, makan atau minum sedikit, timbul demam, tinja berdarah, dan tidak membaik dalam 3 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.